seorang pemikir berbagi. Kisah cangkir retak dan filosofi wabi-sabi. Lo pernah nggak ngerasa hidup lo berantakan? Semua serba nggak sempurna. Gue punya cerita tentang temen gue, namanya Rio. Dulu dia orang yang perfeksionis banget. Rumahnya rapi, kerjaan harus presisi, semuanya harus sesuai rencana. Tapi suatu hari, dia lagi ngopi, dan tanpa sengaja, cangkir favoritnya jatuh. Retak. Gak bisa dipakai lagi. Dia kesel, marah, frustasi. Tapi yang menarik, seminggu kemudian, gue lihat cangkir itu masih ada. Tapi ada garis emas di retakannya. Ternyata, dia nemu satu konsep dari Jepang, wabi-sabi. Filosofi yang ngajarin kalau keindahan itu justru ada di ketidaksempurnaan. Wabi-sabi ngajarin kita untuk berdamai dengan cacat. Dan melihat nilai dari sesuatu yang rusak. Anonim Jepang, buat Rio, itu kayak tamparan halus. Hidupnya yang awalnya penuh tekanan karena pengen sempurna, pelan-pelan jadi lebih ringan. Dia mulai nerima kalau gagal itu bagian dari proses. Kalau luka, yang gak harus ditutupin, kadang justru itu yang bikin kita lebih manusiawi. Gue mikir, berapa banyak dari kita yang masih ngejar kesempurnaan, sampai lupa kalau hidup tuh tentang menikmati momen seadanya? Dunia yang terobsesi kesempurnaan, zaman sekarang, semua serba filter. Muka harus mulus, feed Instagram harus estetik, pencapaian hidup harus wow. Seolah dunia ini tuh alergi sama yang retak-retak, yang gak ideal, yang ya biasa-biasa aja. Temen gue, Rio, pernah cerita, dia dulu minder banget karena ngerasa gak sepintar temennya, gak sekaya sepupunya, gak sesukses mantannya. Dia ngelihat hidup kayak kompetisi tanpa henti. Tapi setelah kenal filosofi wabi-sabi, dia mulai sadar, kenapa sih kita harus ngikutin standar orang lain terus? Wabi-sabi itu bukan cuma soal barang rusak yang dihargai. Tapi tentang cara pandang, bahwa ketidaksempurnaan itu bukan kelemahan, itu justru nilai. Kayak daun yang jatuh di musim gugur, warnanya memudar, tapi justru di situ letak keindahannya. Nothing lasts, nothing is finished, and nothing is perfect. Wabi-sabi principle, kata Rio, sejak dia ngelepas keinginan buat jadi sempurna, dia malah ngerasa lebih hidup. Gak capek, gak fake, gak harus selalu menang. Dia mulai hidup lebih jujur, lebih sadar, dan lebih damai. Gue jadi mikir, mungkin kita terlalu sering nyari sempurna, padahal bahagia itu sering tersembunyi di hal-hal yang gak kita harapin. Ketika retakan jadi cerita, Rio akhirnya malah beli lem emas dari Jepang. Dia beneran belajar kintsugi, seni memperbaiki keramik yang pecah pakai emas cair. Bayangin, sesuatu yang awalnya dianggap rusak, malah jadi lebih mahal, lebih indah, dan punya cerita. Retakan itu bukan buat ditutupi, tapi buat ditonjolkan. Karena di sanalah letak kisahnya. Filosofi kintsugi, pas gue lihat cangkir Rio yang udah diperbaiki, gue ngerasa kayak lagi ngaca ke diri sendiri. Betapa seringnya kita nutupin luka, trauma, kegagalan, karena takut dinilai lemah. Padahal, justru dari situ kita tumbuh. Cangkir retak itu sekarang jadi simbol. Bukan tentang benda pecah, tapi tentang hidup. Tentang diri lo yang pernah jatuh, pernah gagal, pernah remuk. Tapi lo gak nyerah. Lo bangkit, dan lo tetap punya nilai. Bahkan lebih berharga dari sebelumnya. Wabi-sabi dalam hubungan, Rio juga bilang, dia mulai ngelihat hubungan manusia dengan cara yang beda. Dulu, dia nyari pasangan yang ideal, yang cantik, sukses, serba bisa. Tapi dia selalu kecewa. Karena ekspektasinya terlalu tinggi. Setelah dia paham wabi-sabi, dia mulai nyadar gak ada hubungan yang sempurna. Semua pasti ada retaknya, komunikasi yang salah paham, masa lalu yang bikin trauma, atau sifat yang gak cocok. Tapi kalau lo bisa nerima itu, menghargai ketidaksempurnaan masing-masing, justru itulah cinta yang real. Cinta bukan soal saling menyempurnakan, tapi soal saling menerima ketidaksempurnaan. Anonim Jepang, dari situ, Rio malah nemu seseorang yang sederhana. Gak sempurna, tapi tulus. Mereka berantem, beda pendapat, tapi tetap saling peluk di akhir hari. Hidup gak harus heboh, kata Rio. Salah satu hal paling damai dari wabi-sabi adalah, hidup gak harus rame, gak harus hebat, gak harus jadi sorotan. Dia mulai nikmatin pagi yang tenang, suara hujan, jalan kaki sendirian. Sesuatu yang dulu dianggap biasa aja malah sekarang berasa mewah. Karena dia belajar untuk notice,
buat sadar dan hadir sepenuhnya di setiap momen. Wabi-sabi ngajarin bahwa keindahan itu bukan cuma di pencapaian besar, tapi justru di momen kecil yang sering kita lewatin. Hidup bukan tentang sempurna, tapi tentang cukup. Dan cukup itu sederhana. Catatan harian Rio, gue juga mulai nyoba. Berhenti nge-scroll medsos berjam-jam, lebih sering ngobrol sama diri sendiri. Gak semua orang akan ngerti, tapi gue ngerasa lebih utuh. Dunia yang tak pernah puas, zaman sekarang, semua serba upgrade. Kamera HP harus terbaru, kerjaan harus naik level, diri sendiri harus makin glowing. Tapi lo pernah nanya ke diri lo sendiri, kapan terakhir kali gue bersyukur? Wabi-sabi ngajarin untuk berhenti sejenak, dan lihat apa yang udah lo punya. Bukan karena lo harus puas di tempat, tapi karena terus-terusan merasa kurang itu bikin lo capek. Temen gue bilang, gue dulu ngerasa gagal karena penghasilan gak sebesar teman-teman. Tapi sekarang gue sadar, bisa makan bareng keluarga tiap malam aja udah rezeki luar biasa. Kesempurnaan adalah ilusi. Keindahan sejati ada di penerimaan. Wabi-sabi wisdom. Rumah yang berantakan dan hati yang tenang. Rio pernah bilang, dia dulu stres tiap rumahnya nggak rapi. Tapi sekarang, pas ada cucian numpuk atau meja berantakan, dia bilang, ya udah, ini bukti gue hidup. Wabi-sabi bukan ngajarin kita buat males, tapi ngajarin kita untuk nggak kejar hidup yang steril dan statis. Karena kehidupan itu dinamis, kadang chaos, kadang tenang. Dan semua itu sah. Gue pribadi juga ngalamin. Dulu, kalau kerjaan numpuk, gue panik. Sekarang, gue coba lihat pelan-pelan. Mana yang bisa gue kerjain dulu, mana yang bisa gue lepas. Lo gak harus punya hidup yang rapi buat bahagia. Kadang, justru dari kekacauan itu lo nemu makna baru. Luka yang mengubah kita. Wabi-sabi juga ngajarin bahwa setiap luka meninggalkan jejak. Dan jejak itu bukan aib, tapi bukti bahwa kita pernah hidup. Temen gue pernah ngalamin kehilangan berat, ayahnya meninggal tiba-tiba. Itu bikin dia hancur total. Tapi beberapa tahun kemudian, dia justru jadi lebih dewasa, lebih peka, dan lebih bijak. Semua karena luka itu, kita semua retak di beberapa sisi. Tapi justru dari retakan itulah cahaya bisa masuk. Leonard Cohen, wabi-sabi ngajarin bahwa hidup itu bukan tentang menghindari luka, tapi gimana kita memeluk luka itu, dan belajar darinya. Seni menjadi biasa. Di dunia yang semua orang pengen jadi luar biasa, wabi-sabi ngajarin seni jadi biasa. Lo gak harus viral, gak harus terkenal, gak harus punya jutaan followers buat berharga. Kadang, jadi orang yang baik, yang setia, yang ada buat orang lain, itu cukup. Bahkan itu langka. Gue ingat omongan Rio, gue lebih pilih jadi orang biasa yang jujur, daripada kelihatan hebat tapi penuh topeng. Kesederhanaan adalah bentuk keindahan paling murni. Wabi-sabi Insight. Jadi, kalau lo hari ini ngerasa hidup lo biasa-biasa aja, jangan sedih. Mungkin justru itu anugerah. Karena disitulah lo bisa jadi versi lo yang paling jujur. Gak semua harus sempurna untuk layak dicintai. Rio pernah bilang, dia baru sadar, dirinya yang sekarang, dengan semua kekurangan, tetap layak dicintai. Kita sering nunda mencintai diri sendiri sampai kita berubah jadi versi terbaik. Tapi wabi-sabi ngajarin hal sebaliknya, cintai versi lo yang sekarang. Yang belum jadi apa-apa. Yang masih belajar, yang retak gak harus dibuang. Kadang, cukup dirangkul. Catatan malam gue sendiri, lo gak harus sempurna untuk dicintai. Kadang, ketidaksempurnaan lo justru bikin lo unik. Menerima dan melepas, terakhir, wabi-sabi bukan cuma soal menerima, tapi juga soal melepas. Karena semua yang indah, pada akhirnya akan pudar. Semua yang hadir, pasti akan pergi, dan itu bukan tragedi. Itu, keindahan yang lain. Kata Rio, gue belajar bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup. Dan justru karena itu, setiap momen jadi berharga. Lo gak bisa nyimpen semuanya, tapi lo bisa hadir sepenuhnya, di detik ini. Di momen ini, everything is impermanent. That's why everything is precious. Wabi-sabi whisper. Jadi, kalau lo lagi ngerasa hidup lo gak sempurna, tenang. Lo gak sendiri. Dan mungkin, justru disitulah letak keindahannya.